Resep pertama, tumis buncis udang saus tiram. Yang pertama, panaskan wajan dan masukkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung ya, yang sudah diiris tipis seperti ini. Di sini bawang putih dan bawang merahnya ditumis dulu ya sebentar. Lalu masukkan cabai merah ya, 2 buah yang sudah diiris serong seperti ini. Dan juga di sini masukkan udang 200 gram yang sudah dikupas bersih. Tumis ya hingga udangnya itu berubah warna. Kalau udangnya sudah matang, kemudian masukkan buncis ya, 250 gram yang sudah dipotong serong seperti ini dan wortel 1 buah yang sudah dipotong korek api. Di sini ditumis sebentar ya sebelum dimasukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Lalu masukkan saus tiram 2 sendok makan. Kemudian diaduk ya hingga rata. Lalu masukkan juga kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula secukupnya. Kemudian diaduk lagi ya hingga rata. Nah, di sini sambil diaduk, sambil dikoreksi rasa ya, apakah rasanya sudah enak, sudah pas. Kalau rasanya sudah pas, tidak perlu terlalu lama ya menumisnya. Jadi buncisnya itu masih ada bunyi kres saat dimakan. Kalau dirasa sudah matang, sudah pas rasanya dan enak, kemudian matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep kedua, tumis buncis, jagung muda, sosis. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris. Di sini tumis ya hingga bawang merah dan bawang putihnya itu harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum, lalu masukkan cabai merah dan cabai hijau yang sudah dipotong serong. Tumis kembali sebentar supaya agak layu cabai merah dan cabai hijaunya. Baru berikutnya masukkan sosis yang sudah dipotong serong juga seperti ini. Untuk sosisnya bisa disesuaikan dengan selera ya, mau sosis sapi atau mau sosis ayam. Nah, di sini tumis sebentar hingga sosisnya itu matang. Kalau sosisnya sudah matang, lalu masukkan buncis dan jagung muda. Tumis kembali. Lalu masukkan air matang secukupnya dulu ya. Nanti kalau misal kurang bisa ditambahkan lagi. Lalu diaduk rata. Dan kemudian ditambahkan saus tiram 1 sendok makan. Dan seasoningnya masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Aduk rata ya supaya bumbunya itu merata ya ke semua sayuran dan sosisnya. Dan di sini karena masih kurang air, saya tambahkan lagi air matang secukupnya. Lalu juga saya tambahkan sedikit kecap manis. Baru kemudian diaduk rata. Sambil diaduk dites rasa apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak dan juga masakan sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Masakan sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya?
Resep ketiga, tumis buncis daging sapi. Pertama, rebus air lalu masukkan seperempat sendok teh garam. Kemudian, masukkan buncis yang sudah dipotong-potong, ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau mau dipotongnya lebih pendek atau mau lebih panjang lagi, boleh saja ya, jadi disesuaikan dengan selera. Nah, di sini lalu rebus hingga setengah matang. Kalau kira-kira sudah setengah matang, lalu buncis diangkat dan ditiriskan. Berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih 3 siung dan seperempat buah bawang bombay yang semuanya sudah dicincang ya. Lalu tumis hingga bawang putih dan bawang bombaynya itu harum. Kalau bawang putih dan bawang bombay sudah harum, lalu masukkan 150 gram daging sapi giling. Lalu ditumis ya, hingga daging gilingnya itu setengah matang. Kalau dagingnya sudah setengah matang, lalu tambahkan kecap asin ikan 1 sendok makan. Tambahkan juga minyak wijen setengah sendok teh. Dan saus tiram 1 sendok makan. Lalu aduk dan tumis kembali hingga dagingnya itu matang. Kalau dagingnya sudah matang, lalu tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Lalu diaduk rata. Kalau sudah rata, lalu masukkan air matang panas, di sini secukupnya dulu ya. Aduk kembali dan kalau sudah merata, tambahkan lagi sedikit air. Dan untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk sapi, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Aduk rata ya, supaya bumbunya itu meresap ke dalam daging. Berikutnya, di sini saya tambahkan cabai merah gede yang sudah dipotong serong. Selanjutnya, masukkan juga buncisnya. Diaduk rata dan juga dites rasa apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, selanjutnya tambahkan larutan 2 sendok makan maizena dengan sedikit air. Ini untuk mengentalkan ya untuk dagingnya. Nah, di sini aduk rata hingga kuahnya itu agak mengental. Dan kalau sudah mengental, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep keempat, tumis tahu kuning buncis wortel. Pertama, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan tahu kuning yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Untuk minyaknya di sini saya tidak terlalu banyak ya, jadi asal cuma ditumis aja tahu kuningnya itu sampai setengah matang. Jadi tidak perlu sampai tahu kuningnya itu matang kering. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu diangkat dan sisihkan. Langkah berikutnya, panaskan minyak. Lalu masukkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris. Lalu tumis ya bawang putih dan bawang merahnya itu hingga harum. Baru kemudian masukkan cabai merah gede dan cabai hijau gede yang sudah dipotong serong. Lalu tumis kembali hingga cabai merah dan cabai hijaunya itu agak layu. Kalau sudah agak layu, lalu masukkan buncis yang sudah dipotong serong dan wortel yang dipotong korek api. Di sini tumis sebentar dulu. Lalu baru saya tambahkan sedikit air matang panas. Air matang panasnya secukupnya dulu ya. Jadi ditumis lagi supaya agak layu.
Lalu masukkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu aduk rata. Di sini karena masih kurang air, saya tambahkan lagi ya sedikit airnya. Lalu tumis kembali. Kalau semuanya sudah agak layu, lalu masukkan tahu kuningnya. Aduk rata sebentar. Lalu untuk seasoningnya, tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk kembali dan dites rasa. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau setelah dites rasanya sudah pas, sudah enak, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Tumis tahu kuning buncis wortelnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.